Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Munawar dengan NIM 192403666. Maksud dan tujuan saya ini, saya sebagai perwakilan dari tiga ingin mempresentasikan laporan proyek karakter building dengan tema sosialisasi pengolahan data dalam sistem informasi bersama mitra perguruan Advent SMP. Oke, yang pertama-tama yaitu latar belakang. Latar belakang dari proyek saya itu yang pertama pesatnya perkembangan teknologi membuat kemampuan memahami dasar-dasar pengolahan data menjadi penting bagi generasi muda. Yang kedua, siswa SMP umumnya belum mengenal konsep data yang benar, data hilang, data duplikat maupun data berantakan. Yang ketiga, kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman awal melalui media penyampaian yang sederhana dan interaktif secara PPT dan mini games. Yang keempat yaitu mitra sekolah menggunakan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan siswa lebih mudah dapat materi. Oke, lanjut ke tujuan kegiatan. Tujuan dari kegiatan kami ini meliputi dan pemahaman dasar mengenai pengolahan data dalam si. Kedua, meningkatkan data valid, rapi, dan terstruktur. Tiga, mengembangkan kemampuan berbasis melalui permainan dan penyusunan data. Yang keempat, perkuat nilai karakter seperti kerjasama, sportivitas, dan komunikasi antar siswa. Berikut mitra dan lokasi dari tempatnya yaitu mitranya di Perguruan Advent 7 Rawamangun. Lokasi kegiatannya itu berletak di Jalan Pinang nomor 24 Rawamangun, Kecamatan Badung, Kota Jakarta, DKI Jakarta. Kami melakukan kegiatan ini pelaksanaan dimulai pada hari Kamis tanggal 27 Oktober pukul 12.30 sampai untuk caranya yaitu penyampaian materi edukatif dan aktivitas interaktif pada siswa. Oke. Di sini ada permasalahan mitra. Dan dari mitra itu yang pertama, siswa belum memiliki dasar dalam memahami konsep data yang baik dan benar. Yang kedua, pembelajaran terkait sistem ini masih berat. Oke. Eh, Kami menggunakan metode pelaksanaan pertama, dapat. Dapat dari kami itu berupa menyusun materi PPT tentang pengolahan data. Kedua, merancang mini games yang relevan dan dengan materi. Ketiga, menyiapkan hadiah dan media permainan. Nah, yang kedua, pelaksanaan sosialisasi. Oke, pada proses ini kami menyampaikan materi PT. Yang kedua itu cara berdiskusi ringan tentang kasus sederhana. Lalu mini gamesnya. Mini games itu mini games yang kami buat ini yang kertas, data berlabel atau data benar, duplikat, katakan hitam. Datanya kita buka, lalu kita sebarkan dan kita kan setelah itu kita akan kami bagi menjadi beberapa kelompok yang bertugas untuk cari data yang kami sembunyikan, mengumpulkannya dan menyusun data sesuai kategori. Nah, penilaian dari mini games ini kami berdasarkan ketepatan dan kecepatan penyusun. Nah, lalu kelompok yang tanya paling cepat dan benar akan dia sebagai bentuk apresiasinya. Keempat, uh, kami tidak hanya sekedar memberikan belajar dengan menggunakan PPT, lalu games, tapi kami juga akan melakukan yaitu tanya jawab dan refleksi terkait materi yang dipelajari. Eh, Nah,
Oke, kita akan lanjut materi. Nah, pengolahan data dalam sistem informasi. Nah, materi yang disampaikan kepada siswa itu mencakup konsep dasar pengolahan data yang di dalam yang meliputi satu, kami data dan jelaskan dan antara data dan informasi telah diolah. Nah, data yang rapi, eh, tidak hanya data struktur data yang rapi nih, tapi kami juga bagaimana cara membuat format kolom, tabel, dan pemisahan data agar mudah dibaca dan digunakan. Ketiga, identifikasi permasalahan data. Eh, Contoh yang umum itu seperti data yang duplikat, data hilang, data tidak konsisten, dan data tidak valid. Lalu keempat, pentingnya pengolahan data. Nah, di sini menunjukkan bagaimana data dikumpulkan, diperiksa, disimpan, dan dipastikan dalam sistem informasi. Lima yaitu prinsip. Nah, di sini saya menekankan logika data, dan kapan dan lalu keluaran yang telah saya itu sama. Nah, di sini ada contoh screenshot dari artikel yang telah kami tercapai itu dari elektronik dan kami mencapai untuk artikel tersebut. Yang kedua, poster kegiatan. Nah, ada poster kegiatan dari eh, kegiatan kami dan yang terakhir yaitu video dokumentasi. Dan di sini juga kami menyediakan dokumentasi dari hasil kegiatan kami. Lalu kami peroleh manfaat yang peroleh itu ada dua. Yang pertama itu saya yang pertama peningkatan pemahaman siswa tentang data dan sistem informasi. Yang kedua, metode pelajaran yang lebih kreatif dan relevan. Ketiga, penguatan karakter siswa melalui kelas kampus. Nah, dan kedua, manfaat yang saya untuk yang pengalaman berita langsung kami dan yang kedua, kesempatan merancang pelajaran yang nah, dan mengenai implementasi karakter dalam kegiatan edukatif ini. Lalu analisis peningkatan. Oke, kelompok satu manfaat itu kemampuan membedakan jenis data. Sebelumnya itu siswa belum bisa untuk membedakan jenis data, tapi data ini setelahnya mahasiswa itu cukup baik untuk melakukan kemampuan membedakan jenis data tersebut. Dua, itu keterlibatan selama kegiatan. Jadi Pak, kami uh, dia orang terlibat dan aktif kami melakukan kegiatan. Jadi baik dalam keterlibatan kegiatan. Sebelumnya kami melakukan itu siswa baik kan ada yang tidak mengerti dan kami melakukan kegiatan siswa baik bahkan ada yang baik dalam memahami pengolahan data. Uh, dan siswa pun mampu mengidentifikasi dan antara yang tadi kami apa, tadi saya bisa ngomong bahwa kegiatan selama kegiatan ini sebelum kami melakukan kegiatan kurang, tapi setelah kami melakukan karena di saat kami melakukan games dan sesi tanya jawab dapat tes pada lalu hasil evaluasi dan ulang konsep dasar pengolahan data tersebut. Oke. Di sini terdapat realisasi biaya belanja barang non
Yang pertama tuh ada snack itu kuantitas 25 snack dengan harga 180.000. Lalu yang kedua print dan laminating itu harganya mencapai 40.000. Om itu kita beli kuantitasnya dua dengan harga 16.000. Lalu yang keempat paku pins kami belinya dua box dengan harga 10.000. Lalu yang kelima double tape. Double tape kami membeli dengan harga 10.000. Yang keenam minuman kami membeli 6 harga 20.000. Lalu yang ketujuh hadiah juara. Kami membeli dengan 10.000. Total keseluruhan belanja barang non mencapai 396.000. Ya. Lalu pelaksanaan anggarannya modal awal di saat kami mengumpulkan dan sebelum melakukan kegiatan ini itu mencapai sekitar 400.000 rupiah. Lalu setelah melakukan kegiatan dan belanja, total pengeluaran keseluruhannya itu mencapai hingga 396.000 rupiah. Jadi sisa dana yang kami kan dari modal awal itu sudah ya. Lalu ada yang tugas tiga. Yang pertama dengan nama mahasiswa Virginia Grace Tamba dengan NIM 1924069 itu bertugas sebagai pelakunya. Dia melakukan sesi game dan lalu pemateri hingga bendara. Dua Arya Disoro dengan NIM 192400779 ya yang bertugas sebagai seksi ya, dan seksi. Lalu dilanjut ke seksi Alif Awal dengan NIM 14366 itu saya jadi dan materi. Lalu dan Ariel ya dengan NIM 192415999 yang bertugas materi 6 dan seksi dokumentasi 3. Lalu dilanjut yang keempat yaitu Muhammad Fakar dengan NIM 19245 yang bertugas sebagai pemateri 3 dan perancang PPT. Yang ke yang keenam dan NIM 9241472 yang bertugas sebagai pemateri 5 dan seksi. Lalu dilanjut dengan yang ketujuh yaitu Sergio Irfandi dengan NIM 14646 yang bertugas sebagai wanita serta seksi. Lalu yang terakhir yang Stefani dengan NIM 92483 yang bertugas sebagai perancang laporan dan pemateri. Nah, absensi dari kelompok kami itu dari jumlah 8 anggota dan semuanya hadir dalam melakukan kegiatan ini. Lalu absensi dari peserta yaitu di kami melakukan kegiatan ini di perguruan Advent 7 pada hari Kamis tanggal 27 November 2025 itu dihadiri oleh 25 siswa kelas 9 secara lengkap semuanya hadir. Oke, lampiran bukti kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan. Pertama itu ada foto foto dari saat kami melakukan pematerian, lalu berikut juga ada foto-foto di saat kami melakukan mini games tersebut dan serta dokumentasi akhir setelah games. Lalu saran dari kelompok kami yang kami dapat setelah kami melakukan untuk sekolah itu ada dua dan yang pertama yaitu sekolah seharusnya dapat memperbanyak basis praktek agar siswa lebih paham konsep digital. Dan yang kedua, ya pelajaran dapat dilakukan dengan sistem interaktif. Maksud dari kami ini, kenapa menurut kami, sekolah harus basis praktek agar siswa lebih paham konsep digital. Karena sebelum saat kami melakukan kegiatan ini,
sebelum kami melakukan mini games tersebut dan hanya pun masih ada beberapa orang yang mengerti dan masih banyak yang tidak mengerti. Lalu setelah kami melakukan data mini games itu makin paham dan makin banyak perkembangannya, banyak orang yang paham. Lalu kesimpulan dari kegiatan yang kami lakukan ini yaitu yang pertama sosialisasi dan mini games dan dampak positif pada pemahaman tentang pengolahan data. Lalu yang kedua, kegiatan ini berhasil mengenalkan konsep dasar sistem informasi melalui pendekatan yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa SMP. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu kolaborasi antar mahasiswa dan kepala bidang. Terima kasih dan sebelumnya jika ada salah kata atau salah ucapan pun mohon sekian presentasi dari saya Alif Munawar sebagai mewakili kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih?